Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Yeni Hayati, SSM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aditya Nover dengan NIM 2501 8002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Pendidikan Inklusif dan Berkualitas sebagai Strategi Penting Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 4 yang menekankan akses inklusif, adil, dan seumur hidup bagi semua individu. Artikel ini menganalisis tantangan global dan nasional seperti kesenjangan akses di negara berkembang, dampak pandemi COVID-19, ketimpangan infrastruktur di Indonesia, serta keterbatasan guru terlatih dan digital divide. UNESCO tahun 2020 mencatat sekitar 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia tidak sekolah, dan angkanya paling tinggi di Afrika Sub-Sahara serta Asia Selatan. Banyak alasan di balik ini: kemiskinan, kesenjangan gender, konflik bersenjata, dan dampak pandemi COVID-19. Masalah pendidikan ini tidak berdiri sendiri. Dia saling terkait dengan tujuan SDGs lain seperti pengentasan kemiskinan tujuan 1, mendorong kesetaraan gender tujuan 5, hingga soal perubahan iklim tujuan 13. Di Indonesia, masalah ini terlihat jelas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih timpang antar daerah. Contohnya, DKI Jakarta punya akses pendidikan yang jauh lebih baik daripada Papua atau Nusa Tenggara Timur. Di sana, jumlah guru per siswa sering tidak memenuhi standar nasional. Lalu, pandemi COVID-19 justru membuat jurang ini semakin lebar. Survei Bank Dunia tahun 2021 mengatakan 70% siswa di desa-desa kehilangan akses belajar selama lockdown. Masalah utamanya, internet dan perangkat digital yang sangat terbatas. Tidak cuma itu, soal kesenjangan gender juga belum selesai. Data UNICEF tahun 2022 menunjukkan anak perempuan di beberapa daerah masih lebih rentan putus sekolah. Alasannya, tekanan norma sosial dan beban tugas rumah tangga yang masih berat di pundak mereka. Analisis konseptual di sini memperjelas peran penting pendidikan berkualitas sebagai pendorong tercapainya tujuan SDGs yang lain, bukan hanya angka di atas kertas. Manusia dan masyarakat bukan penonton, punya posisi strategis mempercepat perubahan. Harapannya, pembuat kebijakan, pendidik, dan generasi muda tidak hanya membaca, tetapi juga bergerak untuk bertindak demi pembangunan berkelanjutan. Artikel konseptual ini mempunyai pertanyaan dasar. Pertama, bagaimana pendidikan inklusif dan berkualitas dapat menjadi strategi utama menuju pembangunan berkelanjutan? Kedua, bagaimana pendidikan inklusif dan berkualitas mengurangi kemiskinan, kesenjangan gender, dan adaptasi iklim? Tujuan penulisan artikel konseptual ini, pertama, menganalisis peran pendidikan berkualitas dalam mengurangi kemiskinan, kesetaraan gender, dan adaptasi iklim. Kedua, membahas peran guru kompeten serta reformasi kurikulum untuk keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital dan berpikir kreatif. Ketiga, mengidentifikasi solusi konkret dari implementasi kebijakan inklusif dan teknologi pendidikan atau EdTech. Pembahasan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sebagai pilar utama SDGs tujuan 4, kesenjangan akses dan kualitas di negara berkembang dan daerah terpencil, serta dampak pandemi COVID-19 yang memperlebar jurang digital. Kebutuhan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan teknologi. Integrasi nilai keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pendidikan abad ke-21.
peran kolaborasi lintas sektor dan aktor non-negara seperti mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mendorong inovasi. Pentingnya reformasi kurikulum dengan menekankan pada literasi digital dan berpikir kreatif. Artinya, kualitas pendidikan diukur bukan semata dari banyaknya akses, tetapi dari sejauh mana pendidikan mampu membawa perubahan nyata pada perkembangan aspek kognitif, emosional, dan keterampilan praktis seseorang. Karena itu, pendidikan yang inklusif menjadi sangat krusial agar tidak ada yang salah saing, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Keadilan sosial harus menjadi fondasi utama dalam pemerataan pendidikan yang setara ini. Putra et al. 2025 dan Nuryani et al. 2025 menekankan bahwa kemampuan seperti berpikir kritis, berinovasi, berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan literasi digital kini menjadi kebutuhan mendasar agar peserta didik dapat menghadapi tantangan hidup dan dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karenanya, lembaga pendidikan harus bertransformasi menjadi tempat pembelajaran yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun pengalaman belajar yang memperkuat keterampilan lunak soft skills maupun keterampilan teknis hard skills secara bersamaan. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menjadi pembimbing yang menginspirasi serta mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi selama proses pembelajaran berlangsung. Selain pelatihan, dukungan sistematik yang meliputi evaluasi rutin, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemberian intensif profesional juga sangat menentukan keberlanjutan mutu pendidikan. Pandemi COVID-19 juga makin menguji ketahanan sistem pendidikan global, di mana transisi ke pembelajaran daring memperlihatkan kesenjangan digital yang nyata. Oleh sebab itu, meskipun pendidikan daring menjadi solusi di masa krisis, kebutuhan akan investasi besar dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan digital tetap menjadi prioritas agar sekolah dapat bertahan dan beradaptasi. Tidak kalah penting, peran aktor non-negara seperti mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, lembaga sosial masyarakat, dan komunitas lokal sangat vital dalam mendorong perubahan di sektor pendidikan. Keterlibatan mereka bukan hanya memperkaya proses perumusan kebijakan, tapi juga memperkuat pengawasan implementasi serta penyebaran inovasi pendidikan di tingkat masyarakat. Mahasiswa seringkali menjadi pelopor perubahan dan advokasi pendidikan inklusif, sekaligus menghubungkan teori akademik dengan praktik sosial yang nyata. Sementara organisasi masyarakat sipil menyediakan ruang dialog kritis untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, akademis, serta aktor non-negara menjadi landasan utama dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan. Sinergi ini mempercepat inovasi dan pemanfaatan sumber daya secara efektif, serta memastikan solusi yang dikembangkan relevan dan tepat sasaran. Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan pun meningkat, yang pada akhirnya menghasilkan dampak positif untuk seluruh lapisan masyarakat dan membantu pencapaian tujuan SDGs. Sebagai penutup dari artikel konseptual ini memiliki kesimpulan, pendidikan berkualitas sebagai inti Sustainable Development Goals SDGs Tujuan 4 merupakan investasi strategis untuk memutus siklus ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Analisis konseptual dalam artikel ini menegaskan bahwa transformasi sistem pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, integrasi kurikulum berkelanjutan yang menekankan literasi digital serta berpikir kritis, dan pemanfaatan EdTech tidak hanya meningkatkan modal manusia, individu,
tetapi juga memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis global seperti perubahan iklim SDGs 13, otomatisasi pekerjaan, serta ketidaksetaraan gender SDGs 5. Lebih lanjut, pendekatan holistik ini mendukung pencapaian tujuan SDGs lain melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pembentukan generasi tangguh. Namun, tantangan struktural seperti kekurangan guru terlatih dan infrastruktur minim di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, menuntut aksi segera untuk mewujudkan prinsip Leave No One Behind hingga 2030. Sebagai saran dan rekomendasi untuk mencapai pendidikan inklusif dan merata hingga 2030, pemerintah perlu mengintensifkan investasi pada pelatihan guru berkualitas, infrastruktur digital di daerah terpencil, serta reformasi kurikulum yang mengintegrasikan literasi digital, berpikir kritis, dan nilai keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor melibatkan swasta, akademisi, serta aktor non-negara seperti mahasiswa dan lembaga sosial masyarakat harus ditingkatkan melalui program, misalnya beasiswa inklusif, edtech terjangkau, dan monitoring partisipasi guna mewujudkan prinsip Leave No One Behind. Mahasiswa dan masyarakat sipil diharapkan berperan aktif dalam advokasi serta inovasi lokal untuk mempercepat target SDGs 4, sehingga membentuk generasi tangguh yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Implementasi rekomendasi ini akan mempercepat pencapaian SDGs 4 sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Itulah analisis SDGs tujuan 4 dari perspektif saya. Mari kita bersama mewujudkan Leave No One Behind. Demikian presentasi artikel konseptual saya mengenai pendidikan inklusif dan berkualitas sebagai strategi penting menuju pembangunan berkelanjutan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Saya akhiri dengan sebuah quote dari Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed. Pendidikan bukan hanya sekedar pemberian pengetahuan, tetapi pembentukan karakter dan kesadaran kritis yang membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.